Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik apa saja media tanam yang bisa Anda gunakan untuk berkebun hidroponik. Sebenarnya video ini adalah kami ingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan media tanam yang bagus dan baik digunakan untuk berkebun hidroponik. Dan bagi sahabat Naiko Hidroponik yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share video ini agar video ini bisa memberi manfaat kepada pertanian Indonesia, khususnya bagi para pekebun hidroponik. Oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, salam hijau, salam pertanian. Bercocok tanam dengan konsep hidroponik kian digemari oleh banyak orang. Hidroponik sendiri merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanam berupa tanah yang umum dipakai oleh para petani konvensional, melainkan diganti dengan larutan air yang mengandung nutrisi untuk mendukung tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, jika Anda memiliki keinginan untuk memulai bercocok tanam secara hidroponik, alangkah baiknya untuk mengenal terlebih dahulu macam-macam media tanam hidroponik yang terbaik yang bisa Anda gunakan. Dengan mengetahui lebih dini, tentu Anda dengan mudah menentukan serta menyesuaikan media tanam yang sesuai dengan budget anggaran, dan mungkin Anda bisa memanfaatkan media tanam yang ada di sekitar Anda, yaitu berupa sumber daya alam yang di sekitar Anda, untuk bisa dijadikan sebagai media tanam. Karena berkebun hidroponik, kita tidak harus memiliki bahan-bahan atau media tanam yang harus dibeli di toko pertanian, tapi Anda bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar Anda untuk dijadikan sebagai media tanam. Nah, mau tahu seperti apa media tanam yang bisa Anda manfaatin di lingkungan dan bisa Anda dapatkan di sekitar Anda? Simak penjelasan kami berikut ini. Nah, di dalam berhidroponik, kita mengenal yang pertama adalah media tanam berupa air. Kenapa di sini saya masukkan sebagai media tanam? Karena berhidroponik adalah salah satu teknik yang digunakan dan kita memanfaatkan air sebagai media untuk melarutkan nutrisi hidroponik kita. Dari istilah hidroponik, media yang pertama yang terbayang dalam teknik menanam itu sudah barang tentu adalah air. Air yang digunakan dalam teknik hidroponik dalam prakteknya pasti bercampur dengan nutrisi. Namun jangan sembarang air. Anda bisa menggunakan air pump, air hujan, atau Anda juga bisa menggunakan air sumur Anda. Anda bisa memanfaatkan air yang memiliki klorin di bawah 50. Nah, untuk tanaman yang memiliki klorin hingga 50 ppm ke atas misalnya, sebenarnya tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman, bahkan bisa menyebabkan tanaman itu mati. Air tanah sekalipun dapat mengandung kalsium dan magnesium karbonat yang melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sebelum digunakan pada penanaman skala komersial, tes kandungan mineral setidaknya untuk mengecek kalsium, magnesium, besi, karbonat, sulfat, dan klorida. Nah, sebaiknya ini harus dilakukan. Selain mencegah tanaman menerima mineral yang berlebihan, hasil tes dapat menekan biaya penambahan mineral tertentu yang tidak diperlukan, seperti kita membutuhkan cairan penurun pH air. Nah, larutan nutrisi pada teknik hidroponik tertutup, aliran nutrisi disirkulasikan dalam waktu yang lama, membentuk akumulasi garam. Saat jumlah melebihi batas optimum, nutrisi harus diganti. Kadar garam tinggi dapat menghambat penyerapan ion tertentu. Konsentrasi sulfat tinggi misalnya meningkatkan penyerapan sodium bahkan hingga berlebihan sampai
menyebabkan keracunan. Contoh lain, penurunan penyerapan kalsium hingga menyebabkan defisiensi seperti pada lektus. Arang sekam. Dari sekian banyak macam-macam media tanaman hidroponik, arang sekam merupakan media tanam yang paling populer dan banyak digunakan. Arang sekam dianggap sebagai media tanam hidroponik yang steril, murah, dan efisien. Kelebihan yang dimiliki oleh arang sekam antara lain terdapatnya komponen kimiawi seperti protein kasar, kadar air, abu, lemak, serat kasar, karbon, oksigen, karbohidrat, hidrogen, dan silika. Sedangkan keunggulan dari arang sekam sebagai media tanam adalah harga yang dipatok lebih murah. Untuk mendapatkan arang sekam juga mudah apabila jika Anda tinggal di pedesaan. Arang sekam bisa diperoleh secara cuma-cuma, bahkan artinya gratis. Selain itu, segala urusan yang dapat merugikan tanaman telah lenyap dari arang sekam melewati proses pembuatan dengan cara dibakar. Keuntungan lain dari arang sekam sebagai media tanam adalah penggunaan yang lebih efisien dikarenakan bobot lebih ringan, gampang dibuat, dan mudah diaplikasikan. Kemudian rokul. Rokul merupakan media tanam hidroponik lain yang tak kalah populer di kalangan petani hidroponik. Ya, termasuk di kebun kami juga menggunakan rokul sebagai media tanam. Media tanam yang satu ini menyimpan kelebihan yang tidak banyak dimiliki oleh media tanam lainnya, ya terutama dalam urusan perbandingan komposisi air dan udara yang mampu disimpan oleh media tanam. Rokul sendiri merupakan media tanam bersifat ramah lingkungan yang terbuat dari kombinasi batu seperti dari batuan basal, batu bara, dan batu kapur yang dipanaskan pada suhu 1600 derajat Celcius hingga meleleh menyerupai lava yang kemudian berubah bentuk menjadi serat-serat. Setelah dingin, kumpulan serat tersebut akan dipotong menyesuaikan dengan kebutuhan untuk kebun hidroponik Anda. Di dalam rokul terkandung pH yang cenderung tinggi bagi beberapa jenis tanaman sehingga memerlukan perlakuan khusus sebelum rokul dijadikan sebagai media tanam. Nah, bagi sahabat Neko Hidroponik yang ingin tahu seperti apa rokul, bisa simak video kami nanti saya akan berikan link di atas, bahwa di situ kami jelaskan tentang keunggulan daripada media tanam rokul. Kemudian berikut adalah serbuk sabut kelapa atau bisa dikenal sebagai, orang banyak mengatakan kokopet. Kokopet atau media untuk pertumbuhan tanaman yang satu ini tergolong sebagai media tanaman organik, di mana sabut kelapa yang pada umumnya dijumpai sebagai alat pencuci misalnya panci, dan penggunaannya mulai berkembang menjadi media tanam hidroponik yang ditemukan pada tahun sekitar 80-an lah oleh Ted Plantin. Sebuah lembaga yang pertama kali melaporkan bahwa serbuk halus yang diperoleh dari sabut kelapa bisa dijadikan sebagai media bercocok tanam di dalam hidroponik. Nah, di luar sana, di luar negeri, serbuk sabut kelapa atau kokopit juga dikenal sebagai coir pit, coir fiber pit, coir Dutch, dan atau coir yang berarti sabut. Serbuk sabut kelapa sebagai media tanam diklaim mempunyai daya tampung air yang tinggi. Serbuk sabut kelapa juga diketahui mampu menyimpan air hingga 73% atau 6-9 kali lipat dari volumenya. Dengan demikian, maka kegiatan bercocok tanam hidroponik Anda akan lebih hemat air karena intensitas penyiraman dilakukan lebih jarang. Kemudian media tanam lain yaitu perlit. Bagi Anda yang baru belajar untuk bercocok tanam hidroponik, maka kenali dulu macam-macam media tanam hidroponik dengan spesifikasinya. Perlit merupakan salah satu jenis media tanam yang berwujud mineral dengan bobot ringan, mempunyai kapasitas tukar koesiennya dan daya serap airnya yang tidak terlalu banyak. Perlit adalah media tanam yang bersifat anorganik dan berasal dari batu silika yang dipanaskan pada suhu tinggi sehingga mencair dan diubah ke dalam ukuran kecil. Kelebihan yang dikantongi oleh media tanam ini antara lain berkemampuan untuk menyimpan nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang tinggi serta sistem drainase yang cukup baik.
Nah, penggunaan perlit sebagai media penopang tanaman sebaiknya dikombinasikan dengan bahan tanaman bersifat organik agar tanaman dapat menyerap unsur hara secara lebih optimal. Kemudian vermiculite. Nah, salah satu media tanam yang bisa Anda manfaatin untuk bercocok tanam hidroponik adalah vermiculite yang berasal dari bahan anorganik yang mempunyai sifat mirip dengan media tanam hidroponik perlit. Keduanya sama-sama dihasilkan dari proses pemanasan batu, sementara perbedaannya terletak pada kemampuan serap dan dari masing-masing media tanam tersebut. Itu mampu menyerap kadar air lebih tinggi dibanding perlit. Nah, itulah mengapa banyak orang yang lebih memilih untuk memakai vermiculite sebagai media tanam hidroponik yang menurut kami sangat bagus. Selain itu, vermiculite juga mempunyai bobot lebih berat dibanding perlit sehingga diharapkan mampu menopang tanaman yang lebih kuat untuk proses pertumbuhan. Nah, biasanya digunakan pada tanaman buah untuk media tanam yang seperti ini. Nah, di awal tadi saya mengatakan bahwa dengan Anda mengetahui berbagai media tanam yang digunakan di kebun hidroponik, secara otomatis Anda akan mengetahui dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar Anda. Ya, bagi Anda yang mungkin di sekitar Anda memiliki seperti pasir, dan pasir merupakan salah satu media tanam yang bisa dimanfaatin untuk berkebun hidroponik. Nah, selain tadi yang saya sebutkan dari beberapa media tanam di atas, pasir juga termasuk salah satu media tanam yang banyak digunakan. Orang-orang menggunakan pasir untuk melakukan cocok tanam hidroponik dikarenakan bobot pasir yang cukup berat sehingga mampu menopang tegaknya tanaman. Nah, di samping itu, pasir juga mempunyai pori-pori yang berukuran makro dalam jumlah banyak sehingga mudah basah sekaligus cepat kering, namun dapat menghasilkan sirkulasi udara yang baik untuk perakaran tanaman. Bahkan pasir juga dianggap sebagai media tanam yang memadai dan sesuai apabila digunakan untuk proses penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran stek batang. Itu sangat baik bisa apabila kita bisa memanfaatkan pasir sebagai media tanam kita. Kemudian yang berikut, sumber daya yang bisa Anda manfaatin di sekitar rumah Anda. Jika Anda mungkin di sekitar halaman rumah Anda memiliki banyak kerikil. Nah, kerikil ini merupakan salah satu media tanam yang bisa Anda gunakan dalam bercocok tanam hidroponik. Nah, penggunaan kerikil sebagai media tanam sebetulnya tidak jauh berbeda dengan media tanam hidroponik, pasir tadi. Kedua media tanam ini mempunyai sifat yang sama. Kerikil yang dipakai untuk menanam tanaman dengan sistem hidroponik dapat memperoleh ruang bagi akar untuk tumbuh secara optimal. Nah, kerikil juga bisa membantu peredaran larutan unsur hara atau udara di balik kelebihan tersebut. Kerikil juga mempunyai kekurangan seperti sifat yang sulit mengikat air sehingga diperlukan kegiatan penyiraman air dengan rutin pada kurun waktu yang sangat cepat. Nah, agar bisa tetap tumbuh tanpa disertai masalah, jika mempunyai budget lebih, Anda bisa menggunakan media tanam berupa kerikil sintesis yang mempunyai kemampuan untuk mengikat air dengan baik. Kemudian media tanam berikut yaitu serbuk kayu. Selain tanah, arang sekam, pasir, kerikil, perlit ataupun vermiculite, Anda juga bisa melakukan kegiatan hidroponik tanaman atau sayuran dengan media tanam serbuk kayu. Bagi yang awam, tentu mengira kalau barang yang kerap dianggap tidak berguna ini justru memainkan peran yang cukup penting dalam dunia bercocok tanam secara hidroponik. Nah, media tanam hidroponik yang satu ini biasanya diperoleh dari kayu yang digergaji. Kemudian serbuk yang berjatuhan dikumpulkan dan digunakan untuk menanam tanaman. Nah, serbuk gergaji termasuk media tanam yang dapat menyerap air dengan optimal sehingga akar tanaman yang tertancap ke dalamnya akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Jadi bisa Anda manfaatin serbuk. Mungkin di rumah Anda ada usaha mebel, Anda bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu media tanam di dalam berkebun hidroponik Anda. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian mungkin media tanam yang bisa mewakili atau keterwakilan dari beberapa media tanam yang
Mungkin kami tidak bisa menyebutkan sekian banyak media tanam yang bisa Anda manfaati. Mungkin di video ini kami hanya bisa menyebutkan beberapa media tanam yang bisa Anda manfaatin di sekitar Anda, atau Anda bisa mungkin membeli di toko pertanian atau ya di tempat-tempat yang bisa Anda temukan. Baik sahabat Neko Hidroponik, demikian video kali ini, dan kami berharap video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Neko Hidroponik yang banyak sekali bertanya kepada kami, Bang, media tanam apa yang kira-kira cocok dan bisa dimanfaatin untuk berkebun hidroponik dengan biaya dan harga yang sangat murah. Mungkin video ini bisa membantu Anda semua. Oke, bagi sahabat Neko Hidroponik yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe, karena di channel ini kita akan banyak bahas seputar hidroponik. Dan jangan lupa video ini di share ke teman, sahabat, atau saudara Anda agar video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Salam hijau, salam pertanian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.